Cie, dua, tiga. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang ternyata negara Filipina didirikan oleh suku Minangkabau. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Banyak sejarah tersembunyi di balik berdirinya negara-negara di dunia ini, salah satunya adalah Filipina. Dulu, Islam pernah berjaya di negara tersebut selama beberapa dekade. Ternyata tidak banyak yang tahu penyebaran agama Islam di Filipina itu dilakukan oleh orang Indonesia asal Minangkabau bernama Raja Sulaiman. Dilansir situs pemerintahan Indonesia, hal tersebut dilakukan oleh Raja Sulaiman sebelum kedatangan Spanyol. Dalam sebuah catatan sejarah, saat itu Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman yang merupakan pendiri dari kota Manila di Filipina. Disertasi yang dibuat oleh Mohtar Naim dan berjudul Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau, di tahun 1974 menuliskan bahwa Naim menemukan jejak rantau orang Minangkabau di Filipina. Dalam penelitiannya, ia menuliskan bahwa pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman dari Minangkabau. Sedangkan, Kerajaan Sulu di selatan Filipina didirikan Raja Baginda, juga dari Minangkabau. Hal senada disampaikan oleh sejarawan dari Universitas Andalas, Profesor Gusti Asnan. Sangat masuk akal dilihat dari pola migrasi orang Minang yang luas. Jejak Minangkabau bisa ditemukan di Sabah, Sarawak, Sulu, Filipina Selatan, Kalimantan, dan Brunei. Bisa dibilang kalau orang Sulu berasal dari Minang, tapi tidak semua orang Sulu orang Minang, kata Profesor Gusti, seperti yang dikutip dari situs pemerintahan Indonesia. Minangkabau atau Minang merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam. Suku Minang hidup bermukim di daratan Sumatera Barat, dan sebagian kecil di Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Orang Minang adalah etnis yang unggul di Indonesia karena menonjol dalam bidang perniagaan, profesional, dan intelektual. Mereka menjadi pewarisah dari tradisi lama Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berniaga dan dinamis. Tidak heran jika hampir separuh dari kelompok etnis ini hidup sukses di tanah perantauan melalui perdagangan. Berdasarkan Tambo Minangkabau, sastra yang bercerita legenda lokal, yang diwariskan secara turun-temurun, sejarah suku Minang berasal dari keturunan langsung Iskandar Zulkarnain. Meskipun kisah tersebut lebih kepada legenda fiktif dibandingkan fakta ilmiah, namun kisahnya dapat dibandingkan Sulalatu Salatin yang ditulis pada abad ke-16. Sulalatu Salatin merupakan karya sastra berupa manuskrip yang ditulis dengan abjad Jawi, bercerita tentang penurunan raja-raja di Kerajaan Melayu. Dalam salah satu bagian Sulalatu Salatin diceritakan bagaimana masyarakat Minang saat itu menunjuk Sang Supurba, salah seorang keturunan langsung Iskandar Zulkarnain untuk menjadi raja mereka. Sedangkan dari pandangan antropologi, suku Minang adalah bagian dari Deutero Melayu yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera pada 2500 hingga 2000 tahun lalu. Suku Minang masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri Sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut Darek, sekarang menjadi kampung halaman suku Minang. Pada abad ke-16, Manila dipimpin oleh 3 pemimpin besar, yaitu Raja Sulaiman, Raja Matanda, dan Raja Lakandula. Ketiganya memimpin wilayah yang berbeda namun masih satu kawasan. Raja Sulaiman dan Raja Matanda menguasai area selatan Sungai Pasig yang saat ini bernama Manila, ujar Profesor Gusti. Namun kejayaan itu tidak berlangsung lama, dan masuklah Spanyol ke Filipina lalu terjadilah perang dengan pasukan Raja Sulaiman. Pada waktu itu Manila adalah negeri yang menganut agama Islam paling utara di Nusantara dan menjalinkan hubungan dekat dengan Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu dan Kesultanan Ternate.
Islam datang di Manila pada tahun 1565 mengikuti pedagang-pedagang Melayu dari Indonesia. Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad ke-15 sampai 17, ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh Pulau Kalimantan dan Kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan Sultan kelima, Bolkiah, 1473-1521, yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila, dan pada masa pemerintahan Sultan ke-9, Hasan, 1605-1619, yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan, yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini. Setelah Sultan Hasan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu yang, antara lain, mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Pada 1839, petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian berajah putih dari Sarawak di Kalimantan Barat Laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei, walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu. Ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, tetapi ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, ia memiliki perasaan dan identitas nasional, dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke. Kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin Martin de Goiti dan Juan de Salcedo ke Filipina disambut baik oleh Raja Sulaiman. Raja Sulaiman menjalin kerjasama dan menawarkan rempah ratus ke mereka, serta dayang-dayang sebagai hadiah. Tetapi setelah beberapa minggu kemudian, Raja Sulaiman mulai sadar bahwa Spanyol sudah mengambil kesempatan dan mencoba untuk merebut kota Manila karena faktor kekayaan hasil buminya. Pada akhirnya, Raja Sulaiman melancarkan serangan kepada bangsa Spanyol di Manila. Meski begitu, Raja Sulaiman, benar-benar muslim berhati singa, tidak takut. Beberapa tahun kemudian, dia melawan Spanyol lagi. Dia meminta kepala suku lain dari Hagonoy, Macabebe dan Barangay tetangga Bulacan dan Pampanga lainnya untuk memperjuangkan kebebasan mereka bersamanya. Namun pamannya, Raja Lakandula dari Tondo, tidak membantunya. Dalam pertempuran sengit di Bangkusai, Tondo, Sulaiman tewas. Dia mati berjuang untuk kehormatan dan kebebasan negerinya. Dia adalah salah satu pahlawan Filipina paling pemberani. Setelah berusaha perang melawan, dan kalah karena kekuatan yang dimiliki Spanyol, akhirnya Raja Sulaiman harus mengakui kekuatan Spanyol dan akhirnya mengubah wajah Filipina. Untuk penghormatan mengenang jasa-jasanya pada masa lalu, figur sosok Raja Sulaiman diabadikan menjadi sebuah monumen patung yang terletak di area Rizal Park, Manila. Hal ini bertujuan untuk mengenang jasa-jasa Raja Sulaiman sebagai pendiri kota Manila, sekaligus sebagai tokoh muslim yang paling gigih melawan bangsa Spanyol yang datang ke Filipina pada masa lalu. Katanya, nama kota Manila berasal dari Fi, Amanillah yang berarti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bangunan yang dibangun oleh Raja Sulaiman yaitu Intramuros Wall City yang dalam bahasa Latin berarti dinding. Dinding itu dibangun pada abad ke-16 di atas lahan seluas 64 hektar dan menjadi cikal bakal kota Manila. Distrik perkotaan dan kota bertembok bersejarah di dalam metropolitan Manila, di Filipina. Namanya, dari kata Spanyol yang berarti, di dalam tembok, mengacu pada kota berbenteng yang didirikan di muara Sungai Pasig tak lama setelah tahun 1571 oleh penakluk Spanyol Miguel López de Legazpi. Di dalam dinding setebal 20 kaki, 6 meter, asli berisi Katedral Manila, Benteng Santiago, Gereja San Agustin, Universitas Kota Manila, dan monumen lain untuk masa kolonial Spanyol. Intramuros berarti dinding, bahasa Latin. Dinding dibangun di abad ke-16 dengan lahan seluas 64 hektar yang merupakan cikal bakal berdirinya kota Manila. Bangunan ini semula terletak di timur kota Manila yang digunakan sebagai pusat pemerintahan Spanyol dan diperuntukkan untuk benteng pertahanan. Di sekitar area dinding raksasa tersebut, terdapat bangunan bersejarah lainnya, salah satunya adalah Fort Santiago. Bangunan ini digunakan untuk penjara oleh penguasa Islam, yakni Raja Sulaiman yang merupakan pemimpin masyarakat Melayu pada waktu itu. Jejak Islam di Filipina bukan hanya itu saja, ada juga Masjid Syekh Karim Al-Makdum yang merupakan masjid tertua di Filipina. Masjid ini juga merupakan pusat penyebaran Islam pertama di Filipina. Pusat Arkeologi Nasional memilih situs ini sebagai warisan bersejarah. Sedangkan, Museum Nasional Filipina, masjid ini juga dicatat sebagai kekayaan budaya berupa benda. Dan jejak Islam yang terakhir di Filipina adalah distrik Quiapo, kota lama dan tempat permukiman Islam di Manila.
Sekian mungkin sedikit cerita tentang ternyata negara Filipina didirikan oleh suku Minangkabau. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.